Shalom sesamaku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, diambil dari Amsal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan 36. Wejangan hikmat bagian yang kedua. Bunyi firman Tuhan: Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudra dalam. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas. Ketika ia membuat mata air, samudra di bawah meluap. Ketika ia menentukan batas untuk laut, supaya air tidak melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangannya, aku menjadi kesukaannya setiap hari, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Hikmat menunjukkan dengan jelas jati dirinya yang unggul. Ia diciptakan oleh Tuhan sendiri, dan ia sudah ada sebelum bumi, samudra, daratan, dan langit. Ia senantiasa ada di sisi Allah, bergembira dalam hadiratnya, serta bersuka cita atas alam ciptaan dan umat manusia. Siapakah hikmat itu? Hikmat adalah sifat Allah yang maha bijaksana. Banyak yang meyakini Amsal 8 ini yang di ayat yang ke-22 dan 36 sebagai gambaran Tuhan Yesus sebelum inkarnasi jadi dunia. Yesus tidak pernah bertindak tanpa memakai hikmat yang selalu tersedia baginya. Namun, jauh lebih banyak yang bisa kita katakan tentang Yesus daripada yang disebutkan di sini tentang hikmat. Yohanes 1 ayat 3 menyatakan ini tentang Tuhan Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 kita membaca bahwa segala sesuatu telah diciptakan dan ada di dalam Dia. Meskipun hikmat ada bersama Allah saat segala sesuatu diciptakan, Amsal 8 tidak menyebutkan bahwa hikmat adalah pencipta itu sendiri. Penciptaan adalah karya Allah. Dia melakukannya dengan hikmat, dan Dia menciptakan segala sesuatu oleh dan untuk anaknya Kristus dalam Kolose 1 ayat 16. Allah Bapa dituntun oleh hikmat, Allah Anak mewujudkan hikmat, dan sungguh bijaksana segala perbuatannya, terutama karyanya di atas kayu salib. Allah Roh Kudus menyediakan hikmat yang sama bagi kita semua. Allah melakukan segala sesuatu dengan hikmat, karena itu kita juga harus demikian. Yang luar biasa, mereka yang mencari hikmat akan menemukannya dan diberkati. Di Amsal 8 ayat 32 sampai 36.
Hikmat tersedia bagi semua orang, bukan hanya bagi kalangan tertentu. Namun untuk menjadi orang yang diberkati, kita harus mendengarkan hikmat dan didikannya. Roma 10 ayat 17 juga mengingatkan kita bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian juga hikmat. Hikmat timbul dari mendengar firman Tuhan. Maukah Anda mencari hikmat dengan setiap hari menunggu pada pintuku dan menjaga tiang pintu gerbangku? Amsal 8 ayat 34. Cara terbaik untuk memulai hari adalah dengan tekun membaca firman Allah, mendengarkan perkataannya, dan kemudian bersama para raja, pembesar, bangsawan, dan hakim yang dituntun oleh hikmat, kita akan diberkatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.